hari ini saya ada di sini bukan hanya memotivasi, bukan hanya mau cerita yang lain. Saya mau cerita firman Tuhan dan saya berdoa di dalam pembacaan firman Tuhan ini teman-teman di usia saudara yang gak beda jauh dengan aku bisa menemukan pribadinya. Saya lahir besar di satu kota yang kecil, sederhana saudara, nama kotanya Rumbai. Gak ada di peta Indonesia, kasihan banget ya. Kotanya kecil banget, Rumbai. Penduduknya cuma 6.000 orang. Kenapa 6.000? Karena itulah orang-orang yang kerja di pengeboran minyak di Riau, di Caltex. Waktu itu ada perusahaan nama Caltex. Saya lahir besar di situ. Jadi cita-cita saya cuma gini, nanti gede saya mau jadi ambil teknik perminyakan, aku mau kerja di perusahaan minyak gitu deh. Gak punya cita-cita yang tinggi-tinggi seperti mungkin teman-teman sekarang bisa terpapar di internet dan lain-lain, bisa lihat dunia luar. Buat saya, dunia saya ya perhutanan. Lahir besar di pinggir hutan. Ya. Sekarang saya tinggal di Bintaro, nama kelurahannya Kampung Utan. Terima kasih. Kok nggak jauh-jauh dari situ, okay? Jadi saya ada di sana, nggak punya masa depan yang cerah sampai saya tahu apa yang Tuhan mau untuk saya. Dan untuk itu saya, kagum. Saya, kok bisa ya? Wow. Nah dalam kekaguman itu saya sampai hari ini ada. Saya berdoa saudara ketemu Tuhan yang mengagumkan untuk saudara. Karena sampai dia nggak terlalu mengagumkan, dengar ya, demikian juga hatimu, demikian juga hidupmu. Tidak terarah kepada apapun. Kita tuh terarah kepada yang kita kagumi dan kita sayangi. Saya sayang istri saya senang menyenangkan dia. Tapi tahukah saudara, banyak orang bilang sayang sih, tapi nggak kelihatan. Ya, ada yang punya pacar? Nggak ya, belum ada yang mau ngaku ya. Kalau saudara punya pacar, yang cewek nih terutama, dengar kalau ada anak cowok PDKT sama saudara, ngajak saudara makan bakso, nggak pernah bayarin, dengar, putusin segera. Segera. Bakso aja dia nggak mau, traktir. Katanya sayang, pengorbanan nggak ada. Terima kasih. Ya, kalau dia memang orangnya kurang, dengar, yang cowok dengar. Kalau mau ngajak yang cewek makan bakso, dengar, nabung dulu. Kan nggak makan tiap minggu dong. Ya, tabung dulu sampai engkau bisa traktir. Nah, waktu udah bisa traktir aja. Kok nggak ada yang amin nih? Yang amin yang cewek. Yang cowok dong, ya. Itu. Waktu engkau sayang seseorang, engkau akan menghargainya, bela-belain, engkau akan naruh dia di tempat utama dalam hidup saudara. Saya berdoa saudara ketemu Yesus hari ini. Amin. Yuk baca firman Tuhan. Coba langsung di ayat konteks itu ya. Ada di multimedia. Nah konteksnya. Kan saya jarang-jarang kesini, jadi saya pilihin banyak ayat. Haleluya. Kita baca ayat Markus 10 ayat 35 sampai Wahyu. Rasain. Ya. Kan jarang-jarang di sini ya. Kita baca bergantian ya. Dimulai ayat 35, tentu ladies first. Anak yang cewek-cewek dulu ya. Ya, yang 36 yang cowok. Yang non-binary, dengar. Ikutinlah seksmu. Jangan ikutin gender saudara ya. Ikutin seks saudara, oke? Okay? Shalom. Makasih, kalian main bagus tadi. Ya, gitu. Thank you. Kaget, saya kira malaikat tadi masukin. Yuk, yang cewek ya, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu mendekati Yesus dan kiranya 36 pria. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu, wanita? Duduk dalam kemuliaanmu kelak. Dan yang seorang lagi sebelah kirimu. Ayat 38, pria, 1, 2, 3. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima, wanita? Memang cawan yang kuminum
dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ayat 40 pria, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Pas satu wanita mendengar. Pria, 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 43, tidak. Hendak. Ya. Hendaklah ia. Pria, 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sama-sama, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya dengar, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Waktu saya sharing sampai jam? Terima kasih. Ada yang bilang jam 12. 15 menit lagi kan ya? Ya, oke. Buat saudara yang suka firman panjang, dengar, maaf. Mungkin saya mengecewakan, bukan ini, haleluya. Saya pengkhotbah yang gak bisa khotbah panjang. Nah, teman-teman dengar, saya dibesarkan dengan gini loh. Dengan orang yang bilang saya gini, Sam, kalau nanti kamu mau terkemuka, kalau kamu mau jadi besar, layani orang lain. Rohani dong. Tapi waktu saya lihat di firman Tuhan yang tadi kita baca, enggak gitu. Itu cuma sebagian dari kebenarannya. Itu cuma satu ayat tuh. Ya, kalau kita baca ayat 43 dan 44, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar. Nah, memang ada ayatnya. Menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayatnya ada, tapi dengar, bacanya nggak bisa satu-satu. Kita harus lihat konteksnya tuh. Kalau baca surat cinta ya saudara ya, baca satu surat. Jangan cuma kata-katanya doang. Aku itu cinta kamu gitu. Waduh. Untung sekarang nggak ada surat cinta ya. Semua email cinta. Email. WA cinta. DM cinta. Aku DM. Aku sayang sama kamu. Kita udah seneng banget. Dan kita lupakan internet kita. Wah. Tiba-tiba ada kalimat berikutnya. Tapi bohong. Kasihan banget. Udah seneng. Wah. Sayang sih. Tapi kayaknya memang ini bukan kamu. Ini aku. Gak jelas. Ya saudara, kalau lihat tuh konteksnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, saya tuh sering gitu juga loh saudara. Kadang-kadang kalau di gereja gitu ya, ada satu anak bisa main musik saja. Dikit gitu. Kamu rindu melayani? Seile. Kayaknya rohani ya tawarannya. Kamu suaranya bagus loh. Bisa tuh mimpin. Wah dia, orang Indonesia kan biasa gitu ya. Kalau ditawarin dia pura-pura dulu gitu. Kayaknya enggak. Pak, enggak kak, aku enggak bisa. Nyebelin. Udah jelas suaranya bagus. Sama kayak saudara punya barang mahal, keren banget jamnya. Murah, sedap. Padahal mau dipuji, kalau orang ya itu culture ya. Ada culture yang enggak gitu kan, orang dipuji, keren banget jamnya. Terima kasih, thank you. Gitu dong ya. Kamu bagus ya suaranya, puji Tuhan, terima kasih. Gitu dong. Jangan malah kayaknya sombong, enggak, udah jelas bagus ya, apalagi aku. Ya jadi kalau saya suka gitu, kamu ini dong, pelayanan dong. Tanpa sadar nih saudara, apa bedanya saya dengan Tuhan Yesus tadi? Wah, itu. Saya itu ngasih makan orang kepada berhala di hatinya. Apa itu? Motivasi yang salah. Tuhan Yesus ngajarin kita sesuatu, nanti kita akan lihat ya. Kalau boleh kita lihat apa yang dikatakan Tim Keller. Quotes-nya Tim Keller. Berhala adalah apapun dalam hidup kita yang sangat penting bagi hidup kita,
sehingga kita tidak dapat memiliki kehidupan yang berarti jika kehilangannya. Ya. Apa yang kita taruh sebagai berhala? Mungkin afirmasi nih, mungkin pujian. Kita pelayanan karena kita pingin sesuatu. Iya sih, kita melayani karena ternyata kita pingin diafirmasi. Ya. Sehingga kalau nggak ada yang afirmasi, kita kecewa. Nggak mau pelayanan lagi. Singer yang udah bagus suaranya, tiba-tiba nggak ada yang puji kita. Asher yang udah melayani sungguh-sungguh, senyumnya mantap. Tadi ya. Nggak ada yang memuji saudara, dan saudara kecewa. Ih, kok aku kayaknya di sini nggak dianggap. Ada nggak ada aku, nggak ada yang tahu. Dengar ya, memang iya. Memang iya. Iya. Tapi dengar saudara, kita kan kesini bukan untuk itu. Kita kan kesini untuk melayani dia. Coba cek, kenapa kita marah? Ya. Kenapa kalau nggak dipuji marah? Kenapa ya? Cek hatimu. Jangan-jangan ada 4 akar dosa motivasi ini. Next. Ting. Wih, luar biasa, multimedia cepat ya. Siapa namamu, Non? Evelyn, bagus. Gak ada yang tepuk tangan buat dia. Cukup, waktu kita terbatas. Mungkin ada yang pingin power, kekuasaan, mengendalikan. Kenapa melayani ya? Supaya kita ada di semua tempat, kita bisa ngatur. Gitu, ada tuh. Bukan saudara nih, ini persekutuan-persekutuan di kutub utara, bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang, perempatan jalan sebelah es mencair, jauh dari sini. Bukan di sini. Di lantai dasarnya tuh ada restoran di situ. Oke. Di situ ya. Bukan di sini. Bukan. Ya, ada yang pingin di approval. Diterima. Ya. Kenapa kamu ada di sini? Aku di sini merasa diterima. Ada yang kenyamanan. Ini cocok banget tempat ini. Cocok. Teman-temannya aku kenal semua. Cocok. Nyaman. Masalahnya begitu ada teman baru masuk dia. Siapa nih? Tiba-tiba yang lain kompak sama nih anak, nggak kompak sama dia. Ih, memang kalau ada orang baru, aku ditinggalkan. Kenapa? Kenyamanan. Control. Next. Cepat aja. Next lagi. Saya mau lihat ada 273 poin yang saya akan share sama saudara hari ini. Dalam waktu 10 menit ini. Ya. Luar biasa, kan jarang-jarang saya kesini, jadi poinnya harus yang banyak. Okay. Yang pertama, dengar teman-teman, melayani bertujuan untuk kepentingan siapa? Iya. Namanya juga melayani. Bukan untuk kepentingan kita dong. Yang tadi akar motivasi tadi. Kalau masih ada akar motivasi yang salah tadi dia dalam hati kita, cek. Karena kita ada untuk orang lain. Dalam KBBI saya ambil itu ya. Membantu menyiapkan atau mengurus apa saja yang diperlukan oleh diri kita. Amin? Amin? Kok amin? Untuk diperlukan seseorang, orang lain, bukan diri kita. Iya, Stephen langsung amin, rohani sekali. Memang kalau di gereja itu kan kita cepat amin, gak apa-apa. Tapi cek, untuk orang lain. Kata hidup untuk me and others hari ini agak sulit tuh, jarang diomongin di gereja. Gereja yang lain ya, bukan gereja saudara. Ini gereja-gereja di kutub utara, bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang, perempatan jalan sebelah es mencair, jauh dari sini. Leretannya tuh ada BCA gitu di sana. ya, jangan tertuduh, ya bukan saudara. Apa-apa untuk tema kebaktian selalu gitu kan. Sukses dalam Tuhan. Wah, memang ada dalam Tuhannya, tapi suksesnya dibuat gede, sukses. Hidup berhasil. Sedap. Berkembang tanpa batas. Widih. Saya setuju itu. Setuju. Tapi kenapa kita mulai terpisah dengan sesama ya? Sampai kemarin kami bahas soal siapakah sesamamu, sesamamu manusia. Sederhana saudara, siapa sesama manusia? Iya sesama. Enggak butuh pewahyuan khusus.
Kadang-kadang kita pingin didefinisikan. Siapa sesama? Satu gereja kah? Satu teman permain kan? Satu komunitas kayak gini? Kalau bukan komunitas kita siapa ini? Ya. Ada orang baru datang sini rambutnya mohok. Sudah tahu mohok ya? Enggak tahu lagi ya, zaman ya. Di Bintaro masih ada beberapa komunitas punk, rambutnya mohok. Jadi rata di tengah gini. Kayak roda gigi ini rambutnya. Bisa gitu, enggak ada pomade yang bisa menegakkan rambut saudara. Yang bisa cuma pakai ini, putih telur. Mereka pakai putih. Mau cobain deh di rumah. Ya. Cobain, pasti sukses. Buat gini, set putih telur, biarin dia kering. Putih telur tuh kalau kering keras saudara, bagus. Percayalah. Boleh nanti kita coba ya satu hari, 1 minggu, hari khusus rambut mohawk day. Ya, diajarin 2 hari sebelumnya cara-caranya. Enggak deh, amin. Kurang excited di sini ya, kurang excited ya. Buat hal yang jadi baru untuk itu saudara harus datang dulu ibadah terakhir, ibadah orang tua, semua dengan mohawk. Wah, orang kan jadi tanya, ada apa sih? Mau tahu? Datanglah jam 3 nanti. Ya, nggak terlalu heboh-heboh juga sebenarnya. Tapi bayangin ada satu anak datang kayak gitu. Wih, duduknya di sini lagi, depan kamu. Namamu siapa? Adele. Nyanyi dong. Enggak ya. Pasti banyak orang setiap kali kenalan digituin. Ya sudah, kita nggak usah bahas itu ya. Dia waktu kita terbatas. Dia duduk depan Adele, bayangin depan Adele sini tuh. Rambutnya segini, Del. Segini nih pas di atas kamu. Set. Adele mau worship aja. Kamu mulai lihat nih, mulai colek siapa namamu? Josela. Colek Josela. Josela. Nggak tahu. Ya. Untuk sesuatu yang nggak biasa, kita langsung nggak nyaman. Ya kan saudara? Dan itu memang lumrah. Tapi kalau kita ada di sini, dengar ya, kita buat untuk kepentingan orang lain. Pertanyaan itu harusnya disambung nih. Gimana kita bisa kenalan sama dia? Ya enggak? Bagaimana kita bisa menerima dia? Bagaimana kita bisa tahu namanya? Rumahnya dia di mana? Anak siapa? Ada lagunya tuh. Di mana? Dia sekolahnya di mana sih? Jangan-jangan enggak sekolah. Kenapa dia bisa ke sini? Kenapa ya? Kok ada anak satu mohawk masukin? Kok bisa ya? Jangan-jangan dia enggak sengaja. Dia kira ada apa, masuk. Hari pertama dia ke gereja seumur hidup dia. Pinggir dengar nama Tuhan Yesus. Waduh, kan keren ya persekutuan saudara ini. Jangan biarkan rumah pelayanan ini jadi nggak melayani orang-orangnya. Haleluya. Saudara mau melayani orang lain? Lihat kanan kiri bilang, layani yang lain. Ada yang cuma gini. Dengar yang cuma Tuhan tetap mengasihi saudara. Haleluya. Poin terakhir. Saudara suka kata itu? Terakhir. Di gereja saya kalau saya bilang terakhir itu yang letih lesu berbeban berat. Dikuatkan. Aduh. Ya, tapi justru di sini saya bilang yang terakhir semua langsung. Ya, wah, saya nih. Di sini suka firman Tuhan. Ajaib ya. Enggak ya? Iya dong. Kok kayaknya enggak ada yang amin nih. Aduh, saya jadi curiga nih. Josein, amin? Aman ya? Ya. Kasih kode saya. Yang terakhir, melayani bukan batu loncatan. Saya kutip di situ ayat 45 yang tadi kita sudah baca. Karena anak manusia juga datang bukan untuk apa? Dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Guys, teman-teman dengar. Konteks ayat tadi kita baca semuanya kan. Dan di ujungnya Tuhan Yesus bilang, hey, bahkan aku datang ke bumi bukan untuk dilayani. Waduh. Saya ingat dulu saya pelayanan waktu saya agak muda dari hari ini. Saya baru melayani itu waktu kuliah.
Waduh, mau nyebutin tahunnya langsung takut ketahuan. Langsung gitu semua gitu, wah umurnya, waduh banyak. Saya kuliah di universitas terbaik di Indonesia ini, yaitu UGM di Grogol sini ya. Universitas Grogol Mentok. Trisakti, ya. Ya, saya mulai masuk 93, makasih. Okay. Ada yang baru lahir di situ ya. Awas. Masuk 93, saya ingat 95 mulai melayani. Mulai melayani ibadah raya dong. Ya, waduh. Dari saya seksi perlengkapan. Kan aku seksi banget anaknya ya. Kamu seksi apa? Seksi banget. Seksi perlengkapan tuh, ya kan? Kenapa masuk seksi perlengkapan? Karena itulah departemen yang nggak perlu terlalu banyak persyaratan zaman saya. Jadi kami itu nyewa gedung, nama gedungnya Karsa Pemuda tuh. Ya, Karsa Pemuda nyewa, nggak kayak saudara nih, enak alatnya sudah ada, tinggal onin, das, ya kan? Kalau dulu nggak, kita tuh ibadah YouTube orangnya 1.000, 1.200, rame saudara. Kenapa rame? Nggak ada ibadah youth lain di kota ini, cuma itu. Jadi, rame, nggak ada yang macet. Jadi semua orang bisa datang ke Senayan. Ada gedung namanya Karsa Pemuda. Gedung itu canggih, paling canggih di dunia. Saking canggihnya dia lupa taruh lift. Kami ibadah di lantai 4 dan luar biasa, kami dikasih gudang B1. Boom. Alat-alat semua di B1. Zaman dulu kan alat nggak gini ya, alat tuh gede-gede. Jadi seksi perlengkapan itu banyak orangnya, 13 orang. Ya, jadi waktu saya daftar, Kak saya mau melayani. Dia mau melayani apa kamu? Ya, dia mungkin saya mau jadi konselor apa gitu. Saya mau perlengkapan. Kalau itu boleh. Langsung gitu ya. Jadi saya anggota perlengkapan nih. Angkat alat dong. Ibadah jam 7, kami datang jam 3, angkat alat sampai jam 5:30, habis itu ganti baju pemuritan. Gitu zaman dulu, anak-anak dulu nih. Ya. Ibadah jam 7, angkat-angkatan. Ya, jadi ngangkat dari basement ke lantai 2, kita pakai 2 tim ya. Basement lantai 2, lantai 4. Nggak kuat itu, capek itu. Naik turun. Alatnya Pak Elias, Pak Elias 802, 807 tuh bos-bos gitu. Sama tandemnya, ya kan? Tandemnya 4, subnya, ya sub itu 4. Sudah nggak usah, itu nostalgia. Tapi bayangin ya, melayani. Nah, waktu saya tiba-tiba somehow saya disuruh singer. Widih, perlengkapan suruh jadi singer. Saya kok bisa ya? Itu hati saya, waduh jadi singer ya. Puasa-puasa saya untuk singer itu. Setelah 3 tahun kali. Jadi 2 tahun perlengkapan, setelah itu 2 tahun kemudian baru jadi singer. Seneng. Kenapa saya jadi singer? Karena ternyata ada singer yang sakit. Ada singer yang sakit, gak ada yang bisa gantiin. Akulah masuk. 4 bulan kemudian ada WL yang sakit. Saya, wah, dia telepon lagi saya. Ketua singernya telepon saya, minta gantiin WL. Saya gantiin WL, widih, jadi WL dong, pelayanan dong katanya, Habis itu masuk ibadah raya kan, rasanya buat saya nih, ibadah raya, ibadah yang biasanya kita angkat alat, sekarang saya WL nih dilayani, ya nggak? Datang pagi, bagian hospitality, Sam mau kopi? Walaupun kayaknya rendah hati, tapi mau. Kelihatan hatinya ya. Mau. Anak kos, dapat kopi anget, wow. Dapat mulai makanan pagi. Wah, dari gereja. Dilayani sama gereja. Makanan pagi. Jadi sesuatu yang rutin. Tapi ingat, saya ingat satu kali. Saya tuh agak, karena apa? Karena pagi itu saya datang, nggak ada kopi, nggak ada teh, nggak ada makanan, nggak ada. Kenapa? Karena yang harusnya ngurusin sakit. Tapi dalam hati, kok nggak ada? Lihat itu, bagaimana perubahan hati saya dari ini anugerah menjadi sebuah batu loncatan. Buat saya, ini ternyata jenjang karir. Tadinya perlengkapan nih, jadi singer.
singer nanti jadi WL. WL nanti jadi pengkhotbah. Jadinya nanti kalau udah pengkhotbah, orang bilang, Sam bisa mimpin? Saya akan jawab, oh sorry gak bisa, saya udah pengkhotbah. Kenapa? Karena jenjang karir. Tapi tahukah saudara, talenta Tuhan tambah-tambahkan, bukan dipindah-pindahkan. Harusnya dipindahkan dong. Saudara yang singer bisa WL, puji Tuhan, itu penambahannya. Bukan soal posisi. Kalau gak ada singer ya jadi singer aja, kenapa enggak? Biasa dong. Gak apa-apa. Hati saya baru gak ada dilayani makanan aja udah sebelnya minta ampun. Lihat itu. Hati kita, Tim Keller bilang itu, sumbernya berhala. Ada hal-hal yang di dalam kita. Katanya pelayanan, katanya. Tapi ternyata dalam hati kita tuh mencari dilayani. Pemusik saya undang. Cek hari ini. Jangan-jangan yang kita cari sebuah batu loncatan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun untuk saudara saya. Enggak nyari karir. Hari ini saya mau bilang gini, teman-teman. Saya berdoa dalam kemudaan kita. Kemudaan saudara daripada saudara enggak terima. Dalam kemudaan saudara dan apa yang Tuhan percayakan buat saya, dengar ya. Jadikan itu tujuannya untuk melayani. Kalau engkau sekarang punya karunia khusus dari Tuhan, jadikan itu untuk melayani. Bisa fisika jago, ajar yang gak bisa. Ya. Punya banyak waktu, ya. Pikirkan untuk bantu temanmu yang ada di lingkunganmu sekarang. Aku gak bisa bantu, doain. Punya banyak waktu, doain dong. Punya waktu doa untuk mendoakan teman saudara, iya dong. Punya banyak waktu, saudara lihat ada satu temanmu dalam komunitas ini gak punya teman. Mungkin sisihkan waktu saudara untuk bilang hai di WA. Hai, gitu aja. Dan temanmu yang gak punya teman ini di-hai-in dia, wow, ada orang meng-hai-kan aku. Itu kadang something banget. Amin. Hari ini saya mau dorong saudara, karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan melayani kita. Inilah respon kita yang benar, melayani dia dengan apa yang kita bisa. Amin ya. Nanti saya serahkan ke kamu. Oke. Yuk kita doa, bangkit berdiri yuk sama-sama. Nyanyi lagu tadi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. Lagi saudara, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang kita angkat tangan kita sebentar. Terlebih lagi buka hati saudara. Bapa, aku berdoa untuk adik-adikku di tempat ini.
dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah kirimkan mereka ada di sini, aku percaya ada rencanamu yang khusus buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang mulai beracara. Terus Tuhan, terus beracara. Sebab kami tahu mereka ada untuk melayani Engkau dan sesama mereka. Dan dalam kehidupan mereka, mereka akan menjadi berkat untuk banyak orang. Masa depan mereka akan jadi cerah. Sebab Tuhan yang berjalan bersama mereka dalam pelayanan mereka. Mereka akan melayani di tempat-tempat yang gak pernah bisa kami pikirkan. Di tempat-tempat baru, tempat-tempat yang selama ini belum pernah terjamah oleh Injil Kristus. Bapa, berkati tangan-tangan yang diangkat ini. Terlebih hati yang dibuka kepada Tuhan. Biarlah Injil Kristus berbicara dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, firman-Mu, ibadah kami mungkin selesai. Tapi kami tahu firman-Mu terus berbicara di hari-hari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.